Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 29 November 2025, kembali bersama Bunda Meske. Kita sekarang berada pada pekan biasa ke-34. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena hari baru yang Engkau adakan bagi kami dan napas hidup yang masih kami terima dan sehat yang Engkau berikan. Terima kasih atas akal budi yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dengan hikmat yang Engkau berikan, kiranya kami dapat lebih waspada menjalani hari ini. Roh Kudus, sertailah kami senantiasa. Jangan sampai Engkau meninggalkan kami berjalan sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta porah dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner dimanapun kalian berada saat ini, dalam Alkitab sering kita jumpai kata berjaga-jaga dalam berbagai kesempatan, khususnya Perjanjian Baru. Berjaga-jaga merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti dan lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Mari kita belajar bersama tentang hal berjaga-jaga. Hal pertama, kita lihat bahwa kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Selain jaga hati, kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting, kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi tadi saya bilang lebih penting lagi bahwa daripada itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kita harus menjauhkan diri kita dari segala hal dan kepentingan duniawi. Dalam ayat 34 ini, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta porah. Tentu tidak salah jika adik-adik atau kita semua menghadiri pesta ulang tahun teman kita atau bahkan pesta yang lain. Tetapi akan salah jika dalam hidup kita disibukkan dengan segala macam acara seperti pesta-pesta hingga kita melupakan Tuhan. Ingat bahwa konteks atau kata berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang sementara ini dan justru lupa mempersiapkan tentang hal-hal surgawi yang kekal. Ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Alkitab menulis agar kita berjaga-jaga supaya hari Tuhan atau hari di mana Tuhan datang tidak jatuh secara tiba-tiba kepada kita seperti sebuah jerat. Oleh karena itu, berjaga-jaga
harus dimaknai atau harus dipahami sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap. Bukan berarti kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki, lalu kita siap-siap di gereja selama 24 jam hanya untuk menunggu Tuhan datang. Tidak seperti itu ya. Tetapi kita lebih dituntut kepada mempersiapkan diri kita, iman kita, agar jangan sampai ketika Tuhan datang atau hari Tuhan itu datang, justru kita berada di dalam keadaan yang tidak siap. Hal keempat, kita juga harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Pada ayat 36 kita bisa lihat itu, berjaga-jaga bukan berarti juga kita harus bangun terus. Bangun saja, tidak usah tidur-tidur. Tidak seperti itu. Berjaga-jaga di sini yaitu kita harus isi dengan berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin mengikuti persekutuan atau ibadah-ibadah kombas. Sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Ingat adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini, ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini. Semua penduduk tadi akan melihat kedatangan Tuhan itu. Oleh karena itu, kita tetap berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik dan sahabat misioner, kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, atau kita bisa setia sampai akhir, sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan untuk kali kedua dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.